Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 3, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya ada dalam sehat walafiat dan juga keluarganya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah teman-teman semuanya, untuk kali ini teman-teman bisa bertemu dengan Pak Ade walaupun melalui online, tapi insya Allah ini tidak mengurangi kesungguh-sungguhan teman-teman semua untuk belajar. Tetap semangat teman-teman semuanya. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar di materi imtak, dan dalam materi imtak hari ini tema yang akan disampaikan oleh Pak Ade adalah temanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Dan subtemanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Teman-teman semuanya, sebelumnya kita sudah membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Artinya bahwa Allah itu tunggal, tidak ada tidak mempunyai ayah, tidak mempunyai ibu, tidak mempunyai anak, cucu, dan tidak mempunyai saudara. Betul-betul Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal dan tidak membutuhkan kepada siapapun. Dan baiklah teman-teman, selanjutnya yaitu subtema kita Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Dan Maha Pemberi ini ada di dalam susunan Asmaul Husna yang sering kita baca sesaat setelah selesai sholat duha, ketika teman-teman belajar di An-Nahl, tatap muka di An-Nahl, ya. Salah satu dari Asmaul Husna yang jumlahnya 99, gitu kan. Asmaul Husna itu jumlahnya ada 99. Nah, ada 99. Salah satunya adalah yaitu yang berarti Maha Pemberi, yang dalam bahasa Arabnya Al-Wahhab. Nah, Al-Wahhabu. Nah, begitu. Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Sekali lagi, Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul Maha Pemberi kepada seluruh makhluknya. Kita diberikan berbagai macam fasilitas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan makanan, kita diberikan minuman, kita diberikan tempat tinggal, kita diberikan teman, diberi saudara, dan segala macamnya diberikan oleh Allah kepada kita. Dan Allah ketika memberikan sesuatu kepada makhluknya, Allah itu tidak mengharapkan pembalasan dari makhluknya. Allah sangat ikhlas memberikan pemberiannya kepada seluruh makhluknya. Dan Allah ketika memberikan sesuatu kepada makhluknya, betul-betul memberikan dengan penuh kemurahan. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, kita pun demikian, kita harus ikhlas ketika kita memberikan sesuatu kepada siapapun. Tidak ada dalam hati ingin pujian orang lain, tidak ada dalam hati ingin dihargai orang lain, tidak. Ketika kita memberi harus ikhlas supaya menjadi amalan solih, ya, amalan solihan yang akan nanti membawa teman-teman masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman semuanya, di sini Pak Ade sudah menuliskan ada 4 poin penting
dari pelajaran hari ini, yaitu dari Al-Wahhab, yaitu Allah Maha Pemberi. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat penting ini, yaitu bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Yang pertama, yaitu suka memberikan sesuatu pada yang lain. Ini adalah bukti atau cara kita meyakini, ya, pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemberi. Jadi setelah kita tahu bahwa Allah itu Maha Pemberi, maka kita yakini bahwa Allah Maha Pemberi. Dan setelah itu kita harus membuktikan. Membuktikan apa? Membuktikan keyakinan kita bahwa Allah itu Maha Pemberi. Dengan cara apa membuktikannya? Yaitu dengan cara suka memberikan sesuatu kepada yang lain, pada orang lain, ya. Kemudian yang kedua, suka memberikan sesuatu pada yang lain dengan ikhlas. Nah, harus ikhlas itu ketika kita memberikan apapun kepada orang lain, dibarengi dengan keikhlasan. Harus itu, ya. Tidak boleh kita memberikan sesuatu karena ingin pujian orang lain. Ikhlas itu. Seperti Allah ikhlas memberi kepada kita. Yang kemudian yang ketiga, memberi pada yang lain tanpa diminta atau tanpa disuruh. Nah, ketika misalkan kita melihat teman kita membutuhkan misalkan pensil karena misalkan pensilnya ketinggalan di rumah atau lupa belum membeli misalkan, ya. Nah, kita punya pensil 2 misalkan. Tidak usah teman kita yang meminta meminjam, ataupun tidak usah disuruh teman yang lain. Kita sendiri yang kemudian memberikan bantuan kepada teman kita, misalnya dengan memberikan pinjaman pensil tersebut. Itu harus begitu, ya. Atau misalkan melihat teman kita, seperti kita sedang makan nih, makan kue misalkan. Ada teman di samping kita sepertinya dia mau, tapi kalau minta malu misalkan, ya. Nah, kita harus mengerti, berilah potong misalkan kue ini buat kamu misalkan. Nah, tidak usah disuruh, tidak usah diminta. Nah, itu bukti bahwa teman-teman meyakini bahwa Allah SWT Maha Pemberi. Yang terakhir, yang keempat, berusaha memberikan sesuatu pada yang lain sesuai dengan kemampuan. Nah, sesuai dengan kemampuan. Misalkan teman-teman mampunya memberikan sepotong roti kepada teman, itulah berikan sesuai kemampuan, ya. Atau teman-teman misalkan hanya bisa membantu teman yang lain, misalkan sepotong permen atau sepotong es krim, tidak apa-apa, bantu dia, ya. Bantu teman kita yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah semua bukti bahwa kita betul-betul meyakini Allah itu Maha Pemberi. Nah, baik teman-teman semuanya, untuk tugasnya adalah dengarkan baik-baik, simak baik-baik. Tugas yang pertama adalah tuliskan bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Semuanya ada 4, harus 4-4-nya, ya. Nah, nyantai saja karena di rumah waktunya juga luang, ya, 1 minggu. Sekali lagi, tugasnya adalah tuliskan bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi. Jawabannya ada 4. Silahkan tulis. Kemudian tuliskan, ini tugas yang kedua, tuliskan bukti-bukti bahwa Allah Maha Memberi. Contoh, misalkan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Jadi contohnya 1.
Kalau contoh ini jangan ditulis lagi ya, ini hanya contoh, cari yang lain. Sekali lagi, tugas yang kedua adalah tuliskan bukti-bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memberi. Sebagai contoh, Allah memberi kesehatan kepada kita semua. Terus memberi apa lagi? Memberi apa lagi? Tuliskan sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuan teman-teman. Boleh meminta bantuan kepada yang lebih dewasa, tetapi itu hanya sekedar mengarahkan saja, membimbing saja, tidak membantu menuliskan. Ditulis oleh teman-teman ya. Ingat, apakah itu benar atau salah, Pak Ade tidak terlalu memperhatikan itu. Yang penting tugas ini dituntaskan oleh teman-teman semua. Jangan takut salah, jangan takut salah. Gak apa-apa, sekemampuan teman-teman saja ya. Ya, silahkan teman-teman kerjakan ini di rumah ya, dengan teliti, dengan tenang, dengan santuy gitu ya. Nah, supaya bisa menuntaskan tugas-tugasnya. Baiklah teman-teman semuanya, sekian dari Pak Ade. Tetap semangat walaupun dalam situasi kondisi seperti ini. Stay at home, tetap di rumah, jangan kemana-mana karena di luar banyak corona katanya ya. Jadi tetap saja di rumah dan belajar di rumah. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.